Halo para investor dan pedagang yang terhormat. Komunitas analitis sedang berhubungan sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi ringkasan tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan melihat setiap indikator secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat menghentikan video. Kami sarankan Anda mencermati lebih dekat semua indikator perusahaan yang bersangkutan. Sekarang kita akan melihat indikator utama korporasi, White Mountains Insurance, ticker WTM. Tinjauan ini dibuat dengan menggunakan data terkini per 25 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan White Mountains Insurance termasuk dalam subkategori Fair Exchange. 5 organisasi berpartisipasi dalam penilaian, ini tidak representatif. Cari tabel pesanan di akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, 8 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1,7 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar secara keseluruhan, kita melihat bahwa hasil rata-rata untuk keseluruhan pasar adalah 1,9 poin. Melawan skor 8 poin White Mountains Insurance. Dengan membandingkan pergerakan harga saham perusahaan White Mountains Insurance dan subkategori berbagi, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan White Mountains Insurance menunjukkan dinamika sebesar 0,2%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 4,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan White Mountains Insurance bernilai 4,59 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 14 miliar dolar. White Mountains Insurance menyumbang pangsa sebesar 33,412%, merupakan salah satu pemimpin dalam subkategori. Nilai buku perusahaan adalah 4,38 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 11 miliar dolar. White Mountains Insurance mencapai 38,338%. Setelah membandingkan saham pasar saham dan kapitalisasi neraca, kita melihat yang berikut ini. Membagikan White Mountains Insurance pada subkategori saat menilai nilai pasar adalah 33,412%. Kapitalisasi buku adalah 38,338%. Jumlah ini 15% lebih banyak dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca subkategori, baik, 1 poin. Organisasi yang diteliti memiliki kewajiban utang sebesar 0,657 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi buku merupakan 15% dari modal perusahaan. Peringkat kewajiban keuangan perusahaan, baik, 1 poin. Rasio harga terhadap laba perusahaan adalah 167,5. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 562,5, yang 70% lebih rendah daripada subkategori lainnya. Penilaian rasio harga pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 27 juta dolar. Laba untuk 12 bulan berikutnya diproyeksikan sebesar 296 juta dolar. Penilaian indikator keuntungan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 2,1. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 2,8, yang 25% lebih rendah daripada subkategori lainnya. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 2.170 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diproyeksikan sebesar 4.140 juta dolar.
Penilaian indikator proyeksi penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Baik, 1 poin. Marginalitasnya adalah 1,3%, dengan rata-rata 0,5% dalam subkategori. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0,8%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator subkategori. Baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 15,383%. Jumlah ini 117% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan adalah $5.139.000. Sementara pada subkategori ada $2.366.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 117,2%. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan individu adalah $30,700. Rata-rata untuk subkategori adalah $4,200. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 630%. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Bagian pendapatan per karyawan perusahaan adalah $2.430.000. Subkategori, $839.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 190%. Evaluasi pendapatan per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Volume transaksi pendek sebesar 2,1%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 4,2%. Ini adalah indikator tekanan pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 48% untuk perusahaan White Mountains Insurance. Untuk subkategori, level ini sekitar 43%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $1.783. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan tidak diketahui. Dinamika harga aktual dan perkiraan konsensus tidak diketahui. Mari kita pergi ke tabel pesanan, yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima secara publik pada musim tertentu oleh sistem referensi, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan hasil penilaian White Mountains Insurance. Sistem informasi dan referensi penilaian Guru Market sebuah keputusan telah dibuat. Buka perdagangan beli pada harga $1.783,09 per saham. Pesanan terbuka karena perusahaan memiliki valuasi yang relatif tinggi. Penilaian organisasi didasarkan pada metodologi penilaian, Indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 1905,96. Stop loss ditetapkan pada 166022. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan otomatis terfix berdasarkan hasil sesi bursa 24 Juni 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, BWIN, akan menjadi order keseimbangan untuk menjual. Video tentang order balance akan atau sudah dipublikasikan di channel ini. Jika terjadi penutupan salah satu order utama atau order penyeimbang, pesanan sebaliknya ditetapkan pada harga akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan dari Guru Markets.